Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak sekalian. Pada hari ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial ya. Adapun materi yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial ya, makhluk yang saling membutuhkan ya. Sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain, ya. Terjadinya komunikasi pembicaraan, ya. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Nah, jadi dalam bidang pendidikan ini berfungsi apa? Untuk membantu seseorang dalam pengembangan dirinya. Nah, di sini ada 3 macam jalur pendidikan, ya, yang dapat ditempuh. Antara lain apa? Iya, ada yang namanya pendidikan formal, ada yang namanya pendidikan non formal, dan ada yang namanya pendidikan informal, ya. Nah, apa itu pendidikan formal? Nah, contoh pendidikan formal itu eh, pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang mana kita atau kalian sedang alami saat ini, ya. Jadi dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan nanti sampai perguruan tinggi kuliah ya. Nah, itulah contoh-contoh dari pendidikan formal. Jadi dia terstruktur ya, berjenjang ya. Yang berikut adalah pendidikan non formal ya. Jadi pendidikan non formal itu jalur pendidikannya yang apa? Tujuannya untuk melengkapi pendidikan formal tadi itu ya. Contohnya apa itu? Iya, contohnya adalah PAUD ya, pendidikan usia dini. Jadi sebelum ke TK ke PAUD dulu ya. Terus apa lagi? Yang non formal ya, kursus. Nah, misalnya kursus bahasa Inggris ya, kursus menyanyi, kursus musik ya, menari, apalagi? Iya, ataupun bimbingan belajar ya. Yang berikutnya tadi apa? Pendidikan formal sudah, pendidikan non formal sudah, pendidikan informal. Jadi, pendidikan informal ini jalur pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan. Nah, yang berbentuk kegiatan belajar, ya. Jadi belajarnya secara mandiri saja, ya. Misalnya pendidikan dalam keluarga. Nah, ini perlu sekali, ya. Mana kalian tiap hari dididik di rumah, ya kan? Nah, bagaimana bantu orang tua saat orang tua sibuk ya, tidak menyusahkan orang tua ya. Nah, itu salah satu pendidikan informal kita di keluarga. Nah, sini ada 4 macam ya eh, interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, apa saja itu? Iya, ada yang pertama adalah interaksi siswa dengan siswa. Nah, ini 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan. Antara lain interaksi siswa dengan siswa. Misalnya apa itu? Iya, misalnya Duha dan siapa? Duha dan Malik misalnya ya, berdiskusi mengenai materi pelajaran, ya kan, yang disampaikan oleh ibu atau bapak guru. Nah, itu sudah dia berdiskusi berarti dia berinteraksi siswa dengan siswa, ya. Nah, ini salah satu contohnya, ya. Yang sering nanti mungkin kita laksanakan saat kita bertatap muka ya. Yang berikutnya adalah interaksi siswa dengan guru. Nah, ini kalian pernah alami ya. Nah, kalau di sekolah tentu terjadi interaksi siswa atau kalian nanti belajar dengan ibu bapak guru, baik dalam pembelajaran maupun mungkin saat istirahat, ya kan? Nah, terjadi interaksi ya. Misalnya dengan ibu atau bapak guru
menjawab pertanyaan, ya kan, yang diajukan baik oleh siswa maupun oleh guru, ya. Guru menjawab pertanyaan siswa, ya kan, atau juga siswa menjawab pertanyaan dari guru, ya. Nah, saling berinteraksi, ya. Ataupun di luar kelas, nah, ya kan, bertanya masalah tadi naik apa, misalnya guru bertanya pada kalian, ya. Terjadi interaksi, ya. Yang ketiga adalah interaksi sesuai dengan sumber belajar. Ya, bagaimana ini? Nah, wujud interaksi antara siswa dan sumber belajar itu bermacam-macam, ya. Misalnya dengan apa? Mendengarkan guru menjelaskan, ya kan? Saat pembelajaran, ya. Jadi kalian bisa berinteraksi, ya. Jadi saat guru menjelaskan materi, ya. Nah, terus apa lagi? Saat kalian membaca buku. Nah, itulah interaksi siswa dengan sumber belajar. Sumber belajar tuh ya bisa dari buku, ya, dari ibu bapak guru, ya, ataupun juga nanti dari orang lain, ya. Mungkin di luar sekolah, ya, di rumah misalnya bisa jadi nanti kalian buka internet mencari tugas, ya, itu salah satu interaksi juga. Yang keempat adalah interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, jadi kita berinteraksi dengan lingkungan. Misalnya adalah apa? Misalnya kita melakukan apa? Kunjungan ke Museum Sadu Rengas. Nah, ini ya kan mungkin secara keseluruhan mungkin kelas 5, kelas 6 sekolah kita berkunjung ke Museum Sadu Rengas. Nah, ini salah satu contoh juga ya interaksi kita siswa kalian dengan lingkungan ya. Nah, contoh-contoh lain mungkin kalian bisa mencari ya sendiri. Nah, kalau sekalian inilah materi interaksi dalam bidang pendidikan. Dan kalian sehat selalu, tetap semangat belajarnya ya. Jangan sampai tertinggal materi pembelajaran sehingga nanti saat kalian menghadapi ulangan ya maupun semester, nah kalian tidak bingung, sudah siap ya dengan materi menghadapi ulangan tersebut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.